Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, di kesempatan pagi ini saya mengucapkan Alhamdulillah, syukurillah, di mana pada kesempatan ini kita sudah hadir di ruangan yang sederhana ini, guna mengikuti mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tema topik materi kali ini yakni integrasi nasional dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ini topik yang sangat menarik sekali. Kita bahas kembali bagaimana sih kita mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia dengan integrasi nasional. Kita tidak mungkin menghindari, mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia dilahirkan memang negara yang beragam. Ya. Yang keragaman itu bagaimana kita mengikat dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ibaratkan sapu lidi satu tidak begitu kuat untuk membentuk sebuah bangsa, sebuah negara. Maka perlu diikat menjadi satu kesatuan, baik agama, suku, budaya, bahasa, adat istiadat yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan di dalam satu kata integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat apa sih pengertian integrasi nasional. Kita lihat poin di sini. Yang pertama, integrasi adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dalam kesatuan pilihan nasional yang membentuk identitas nasional. Identitas nasional ini disebut sebagai kebudayaan nasional. Di kebudayaan nasional ini walaupun muncul dari berbagai daerah, punya ciri khas masing-masing wilayah, tapi terintegrasi di dalam satu kebudayaan nasional. Itu pengertian integrasi nasional secara politis. Yang kedua, proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai satu keserasian fungsi dalam masyarakat. Ini pengertian integrasi secara antropologis. Penyatuan di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai satu keserasian fungsi di dalam masyarakat. Terus berikutnya, menurut Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek. Semua aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Ini yang belum kita pahami, sejauh mana sih integrasi dalam bentuk vertikal dan horizontal. Saya lihat mulai dari pendapat Nazaruddin Samsudin ini, Dr. Nazaruddin Samsudin, proses penyatuan suatu bangsa mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jadi semua aspek. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Jadi hubungan vertikal dan horizontal, maksudnya antara kehidupan masyarakat yang berbentuk vertikal dan horizontal. Vertikal ini hubungan antara pejabat yang di atas, eksekutif dengan legislatif, yang punya integrasi, ada persamaan persepsi di dalam konsep integrasi nasional ini menyangkut kepentingan bersama. Tidak ada
saling tumpang tindih, ada kepentingan elit politik antara eksekutif dan legislatif, ya, antara pemerintah, ya, presiden bersama menteri dan anggota DPR. Atau yang lebih terperinci, tidak ada tumpang tindih atau kepentingan kebijakan pemerintah yang dibuat oleh eksekutif maupun legislatif dengan kepentingan masyarakat di bawah. Ini yang perlu kita pahami, ya. Jangan sampai apapun yang diinginkan oleh masyarakat, ya, tidak diakomodir oleh elit-elit politik, baik eksekutif maupun legislatif, ya. Dan hubungan horizontal ini berkenaan dengan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kehidupan negara, di dalam suatu negara, mulai dari kelompok-kelompok sosial, kepentingan kelompok-kelompok agama, ras, suku yang ada di Nusantara ini, berbagai daerah. Harus ada persepsi bersama, ya. Misalkan yang menyangkut ibadah, yang menyangkut upacara agama, yang menyangkut kehidupan bernegara ini, coba kita duduk bersama kelompok-kelompok agama itu membahas pembangunan ke depannya seperti apa, ya. Sehingga mereka bersatu di situ, ada kepentingan, terintegrasi di situ, antar kepentingan suku yang satu, antar kepentingan suku yang lainnya, antar ras yang satu dengan ras yang lainnya, ya. Bukan mempersoalkan entitas dan identitas, tapi identitas kelompok-kelompok masyarakat itu justru kita terintegrasi di sini. Ini yang menjadi persoalan. Lebih-lebih saat sekarang dihadapkan dengan berbagai kepentingan politik, ya. Jadi kepentingan politik itu sering dimunculkan politik-politik yang tidak benar, ya, mempersoalkan kelompok-kelompok agama, mempersoalkan identitas agama, ras. Padahal yang kita cari itu bukan pemimpin agama, tapi pemimpin negara. Pemimpin negara itu yang benar-benar kita paham, kita pilih, yang memenuhi syarat, ya, orang yang beragama, berakhlak mulia, jujur, ya, terus tidak korupsi, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat, ya. Siapapun agama, siapapun suku, silahkan saja memenuhi syarat sesuai dengan konstitusi. Nah, ini yang menjadi persoalan, sering dipelintirkan. Padahal yang kita pilih itu adalah pemimpin negara. Ya, pimpin negara jangan dipersoalkan masalah agama. Ini sering terjadi, terintegrasi di situ, ya, sehingga tidak ada persoalan lagi, ya. Yang berikutnya, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti yang luas, ya, kelestarian dalam arti luas, ya. Terus didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Jadi kita terintegrasi sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan itu, ya. Ini cara luas. Kita harus mementingkan bagaimana persatuan nasional itu dibentuk, ya, didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri, ya, bukan diatur, ya, diatur oleh kekuasaan. Kata didamaikan bukan diprovokasi, didamaikan, ya, tidak dilibatkan kelompok-kelompok kepentingan untuk kepentingan tertentu, dimanfaat untuk kepentingan politik, ya. Biarkan mereka didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Akhirnya, ya, tidak ada campur tangan kelompok-kelompok politik yang tidak berdasarkan kepada kepentingan dan tujuan negara. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Artinya tidak semua kita terima, ada batasan-batasannya yang menyangkut dengan penentuan hak-hak tersebut, ya. Ada batasan-batasnya. Tidak semua negara itu
menerima ada batasan pengaturan tersebut. Pada suatu taraf tertentu, bila tidak, kesatuan nasional akan tidak dibayangkan. Jadi hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Kalau tidak dibatasi pada hak-hak tertentu dalam kebebasan integrasi nasional, menyangkut pelestarian kebudayaan, pelestarian agama, itu akan menjadi persoalan. Ya, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di kemudian hari. Ya, ini menjadi persoalan. Ya, mudah-mudahan di sesi kehidupan bernegara ini ya, tidak diberikan ruang yang terlalu sebebasnya, yang menyangkut dimensi-dimensi yang individualistis atau disebut etnosentris kedaerahan itu tidak boleh. Ini yang menjadi persoalan. Satu keragaman ini yang menjadi contoh kebudayaan nasional ya. Jadi kebudayaan nasional itu dari kebudayaan daerah. Itu dipatenkan oleh pemerintah beberapa kebudayaan, sehingga kebudayaan daerah dipatenkan dari beberapa kebudayaan daerah, dipatenkan oleh negara melalui undang-undang bahwa tersebut merupakan kebudayaan nasional. Ya. Kita masuk ke kebudayaan dunia juga. Ya. Kebudayaan nasional itu lahir dari kebudayaan daerah. Ya. Kerangka kebudayaan nasional itu, tinggalan-tinggalan warisan kebudayaan nasional itu bisa diakui oleh UNESCO, oleh dunia. Nah, bisa saja hak paten suatu bangsa. Contoh salah satu yang sudah goal di dalam dunia internasional adalah batik keris. Itu menjadi kebudayaan yang diakui oleh UNESCO sebagai kebudayaan dunia milik Indonesia. Masih banyak kebudayaan-kebudayaan yang lain, tarian-tarian lain di Indonesia ini yang sudah diakui sebagai milik Indonesia. Ada juga yang saling klaim, biasanya yang tetangga, negara tetangga antara Indonesia dan Malaysia pernah mengklaim reok ya, diklaim oleh Malaysia. Itu menjadi persoalan ya, karena kita jarang mendata orang-orang lokal itu jadi hak paten sebagai kebudayaan nasional. Kadang sudah dipatenkan kebudayaan nasional, jarang pemerintah itu mendaftarkan kebudayaan-kebudayaan negaranya ke UNESCO, ya, sehingga menjadi persoalan. Maka perlu ada identifikasi kebudayaan-kebudayaan nasional itu di tingkat nasional maupun di tingkat dunia sebagai warisan Indonesia. Terus yang berikutnya, faktor pembentuk integrasi nasional. Ya. Faktor pembentuk integrasi nasional ini ada beberapa poin di sini. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Ya, kita semua tahu bahwa kita dijajah selama 350 tahun, 3,5 abad. Itu ada beberapa generasi. Dalam 100 tahun saja ada 3-4 generasi. Mulai dari kakek, buyut, terus anak, cucu, cicit, sampai 4 generasi. 3-4 generasi. Ya. Artinya dikali saja 3,5 tahun. Ya. Kali 4. Ada sekitar 12 generasi. 12 lebih, ya. Ada 13 generasi. Ya. Dijajah selama 350 tahun oleh kolonialisme. Sama-sama memiliki nasib yang sama, dijajah, diintimidasi, tidak diberikan hak-hak kebebasan, ya, hak-hak tidak dilindungi, diperlakukan tidak manusiawi.
masa kolonialisme, bayangkan 350 tahun kita saja dijajah, ya, tidak diberikan kebebasan. Ini 1 tahun 1 bulan saja merasa uh, luar biasa tersiksa, apalagi 350 tahun, ya, perjuangan yang luar biasa mempertahankan diri. Mereka bersatu di situ mengusir penjajah sama-sama, walaupun dengan cara gerilya, masing-masing daerah berjuang di situ karena mereka memakai politik divide et impera, situ mengadu domba, ya, antara suku yang satu dengan suku yang lain, antara raja yang satu dengan raja lain, sehingga menimbulkan uh, konflik internal di dalam satu wilayah tersebut karena menyangkut mereka punya kepentingan tertentu. Terus yang kedua, adanya ideologi nasional tercermin pada nilai-nilai integrasi nasional, nilai keagamaan, nilai toleransi, gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Ini ideologi yang kita pakai adalah ideologi Pancasila. Ya, ideologi Pancasila. Jadi tercermin dalam nilai-nilai Pancasila itu nilai integrasi nasional seperti nilai keragaman. Ya, itu ada dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Nilai toleransi ada pada sila kedua, ada juga pada sila ketiga. Nilai gotong royong dan musyawarah ada pada sila keempat. Bisa nilai keadilan sosial, nilai keadilan ada pada nilai sila kelima. Ya, jadi ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Ya, ini perlu kita pahami adanya kesamaan ideologi. Ya. Terus yang ketiga, simbol sebagai negara, simbol negara yaitu Garuda Pancasila. Simbol negara kita adalah Pancasila, Garuda Pancasila. Ya. Di dalam Garuda Pancasila itu ada lambang-lambang, ya, mulai dari bintang, tuang beringin, terus padi dan kapas, terus gambar rantai, kepala banteng. Itu termuat dalam sila-sila Pancasila. Di dalam cekraman burung Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, moto ini menjadi dasar pegangan kita, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhi artinya satu, berbeda, ya, Bhinneka, tunggal satu, walaupun berbeda tapi tetap satu, jua ika, tujuan. Yang keempat, adanya konsensus atau kesepakatan dan perjuangan bersama melalui Sumpah Pemuda. Ya, proklamasi Undang-Undang 45 tetap satu wilayah naungan NKRI. Ya, bagaimana adanya konsensus sebelum Indonesia masing-masing memperjuangkan daerah mereka tidak mampu melawan mengusir penjajah pada saat itu, karena mereka belum mampu bersatu, masih memperjuangkan mempertahankan daerah masing-masing. Ya, karena ada konsensus pemuda, ya, tanggal 28 Oktober 1928, ya, pada Kongres Pemuda kedua berhasil mencetus Ikrar Sumpah Pemuda, ya, yang isinya, ya, mengaku kami putra dan putri, mengaku berbangsa yang satu tanah air Indonesia, mengaku berbahasa yang satu bahasa Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 3 itu. Nah, setelah itu lahir, berhasil memproklamirkan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Di dalam proklamasi itu memuat, tidak pernah disebutkan kami, ya, wilayah ini, kami, ya, suku ini, tidak disebutkan. Di proklamasi disebutkan proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan bangsa. Karena ini belum terbentuknya negara, tidak disebutkan negara, bangsa. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Atas nama, dia mewakili. Soekarno ini mewakili bangsa Indonesia. Ya. Itu tidak disebutkan negara. Karena itu faktor pembentuk pertama itu adalah bangsa. Menyatukan berbagai suku bangsa. Baru tanggal 18 Agustus lahirlah sebuah negara. Karena itu lahir sebuah Undang-Undang Dasar 1945. Maka di dalam Undang-Undang 1945 itu tidak lagi dinyatakan sekedar bangsa, tapi menyatakan juga negara. Makanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, tidak lagi dinyatakan sekedar bangsa, tapi negara. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan nur supaya berkehidupan kebangsaan Indonesia, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan dibantunya yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusullah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perumusatan, serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa yang kita mau hindari di dalam sebuah konstitusi negara ini? Itu sudah terbentuk dalam satu integrasi yang sangat kuat. Ya, dalam perumusan Sumpah Pemuda, proklamasi, sampai melahirkan sebuah dasar negara, Undang-Undang 1945. Tanggal 18 Agustus 1945 menjadi sebuah negara yang diakui oleh dunia secara de facto maupun secara de jure. Terus yang berikutnya, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Biasanya sering negara-negara lain, bisa saja negara tetangga ataupun lintas regional Asia atau benua, sering merendahkan sebuah negara lain, baik dari sisi kebudayaan, ya, masalah wilayah, pertahanan, keamanan sering menjadi persoalan, termasuk munculnya perdagangan bebas di abad ini, sehingga produk-produk dalam negeri ya, justru tidak dipakai lagi, ya, kalah dengan produk dalam negeri. Semangat nasional ini muncul dari dalam karena adanya ya, hal-hal yang merendahkan jati diri bangsa kita, baik yang menyangkut kebudayaan, bagi yang menyangkut tenaga kerja, yang justru yang sering timbul itu masalah tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri kadang diperlakukan tidak manusiawi, sehingga mengkerucut kepada kehidupan negara yang luas, sehingga rasa semangat kebersamaan bangsa Indonesia muncul ya, terhadap bangsanya, tidak mau direndahkan di hadapan bangsa lain. Nasional itu muncul, nasionalisme muncul, sikap keperlawanannya, ya, sifat kebersamaannya muncul di situ.
Dan berikutnya masuk ke faktor penghambat. Ini sudah faktor pembentuk, kita faktor penghambat. Apa sih yang bisa menghambat terjadinya integrasi nasional ini? Kita masuk ke faktor penghambatnya. Ini faktor pendukung. Jadi faktor penghambat integrasi nasional ini ya, kurang menghargai sifat toleransi antara kehidupan di masyarakat. Ya. Jadi kita jarang mengembangkan sifat-sifat toleransi ya, yang tidak baik kepada kehidupan masyarakat antar agama. Ini faktor yang bisa menghambat kita terjadi integrasi nasional. Terus yang berikutnya bisa juga karena faktor ketidakpuasan terhadap pembangunan yang ada di Indonesia ini, ketidakmerataan pembangunan yang ada di Indonesia ini, sehingga di berbagai daerah beda perlakuan, sehingga banyak daerah ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang menimbulkan desintegrasi bangsa, karena menyangkut kepentingan masyarakat diabaikan. Selain dari itu, faktor penghambat integrasi nasional, adanya konflik-konflik kepentingan kelompok-kelompok tertentu di dalam kehidupan negara. Ya. Jadi ada prioritas tertentu kepentingan negara. Itu bisa menjadi faktor penghambat integrasi nasional. Kurang menghargai perbedaan suku dan ras, keragaman yang ada, bisa menjadi penghalang kita terjadi integrasi nasional. Itu saja. Makanya perlu kita waspadai dengan adanya faktor yang berikutnya, adanya ancaman, hambatan dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman-ancaman ini seperti terjadinya dari luar, dari dalam, adanya separatisme, terorisme, itu kan yang mengganggu integrasi nasional. Ya. Adanya ancaman, gangguan, dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar. Ya. Ini perlu kita waspadai, ya, hati-hati, karena ini menjadi persoalan. Ya. Ini harus awas dengan ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. ATHG ini panjangan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang digunakan kekuatan bersenjata. Organisasi dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara. Itu disebut dengan ancaman. Terus ada tiga, tantangan. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan kita. Ya, jadi kita ini hidup dengan era di abad yang sangat digitalisasi, modernisasi, dengan kemampuan teknologi. Ini tantangan kita.
kita masih saja belum mampu menghadapi persoalan-persoalan ini. Ya, contoh, kalau negara-negara maju sudah cara kerja di bidang pertanian sudah tidak menggunakan tenaga manusia, hampir 98% adalah tenaga mesin dan robot, ya, yang bisa menggantikan tenaga manusia. Jadi ini sebuah tantangan kita, apakah kita mampu menghadapi di era robotik teknologi ini. Ya, sementara kita saja masih pendidikan taraf teknologi yang sederhana saja. Ini belum kita mampu mencapai kemampuan di situ. Ini kegagalan sebuah negara. Ya, tantangan kita ke depannya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kita saat ini?